Halo semua, balik lagi di channel gua. Psikopat merupakan orang yang memiliki gangguan jiwa di mana para pelakunya berperilaku antisosial dan egosentris. Dan tentunya perilaku ini sangat merugikan orang-orang sekitar. Pelaku psikopat kebanyakan didominasi oleh orang-orang dewasa. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa remaja sampai anak-anak bisa menjadi pelaku psikopat. Di video kali ini kita akan bahas 3 kasus psikopat yang pelakunya anak-anak sampai remaja yang pernah terjadi di Indonesia. Nomor 3, kasus pembunuh anonim di Bekasi. Kasus ini terjadi pada tahun 2013 silam, tepatnya pada bulan April di daerah Bekasi. Kasus ini dilakukan oleh bocah berinisial YI yang berusia 8 tahun. Yang mana nekat membunuh rekannya berinisial NAK lantaran temannya ini tidak bisa membayarkan hutang Rp1.000. Kesal karena tidak dibayar, pelaku kemudian mendorong korban yang baru berusia 6 tahun hingga jatuh ke kubangan yang dalamnya setinggi pinggang orang dewasa. Tak puas sampai situ, kemudian korban ditenggelamkan hingga beberapa kali dan kondisi korban pun lemas. Setelah itu, pelaku sempat menarik korban ke pinggir kubangan, tetapi tak berapa lama korban pun tewas. Alhasil, pelaku menceburkan kembali korban. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan jasad yang mengapung di kubangan dengan kondisi muka yang lecet dan hidung mengeluarkan darah. Setelah itu, pelaku pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Nomor 2, jasad dalam karung. Kasus ini terjadi sekitar bulan Agustus 2019 lalu di daerah Tegal, Jawa Tengah. Korban yang bernama Nur Hikmah ini baru berusia 16 tahun. Pelakunya terdiri dari 3 laki-laki yaitu AM 20 tahun, MP 18 tahun, dan SA 24 tahun. Dan 2 pelaku wanita yaitu NL 18 tahun dan AI masih berusia 15 tahun, di mana para pelaku ini masih kerabat dekat dengan si korban. Seperti AM merupakan salah satu pacar korban dan salah satu pelaku perempuan masih saudara dengan korban. Kejadian ini bermula ketika mereka berwisata ke salah satu objek wisata di daerah Tegal, tepatnya di Prabalintang. Mereka juga mengadakan pesta minuman keras. Setelah itu, pesta berlanjut ke salah satu rumah kosong di Desa Cerih, Jatinegara, Tegal. Di situ korban sempat diajak bersetubuh oleh AM, yaitu pacar korban sendiri. Tak lama kemudian, AM mencekik korban, lalu 4 rekan lainnya memegangi tubuh korban agar korban tidak punya ruang banyak untuk bergerak. Tak lama setelah itu, AM pun mencekik hingga korban tewas. Lalu jasad korban dimasukkan ke dalam karung oleh teman-temannya dan kemudian dibuang di bangunan bekas bengkel las di samping rumah kosong tersebut. 4 bulan kemudian, baru ditemukan dengan keadaan mengenaskan, di mana jasad korban tinggal menyisakan tulang belulang. Motif dari kejadian ini adalah karena si AM atau pacar korban cemburu kalau korban dekat dengan teman laki-laki lain, dan 2 pelaku wanita juga cemburu dengan korban lantaran mereka mengetahui bahwa si korban ini dekat dengan pacar mereka. Ada teori lain bilang kalau mereka secara bergantian menengok jenazah beberapa hari sekali untuk menyiramkan kopi agar mengurangi bau busuk. Namun, kasus ini terungkap oleh warga sekitar yang mencium aroma tidak sedap di sekitar rumah kosong itu. Saat penemuan dan pemakaman, bahkan salah satu pelaku ini ikut menyaksikan dan seolah-olah ikut berduka. Nomor 1, gadis Slenderman. Kasus ini baru saja terjadi, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2020, di mana pelaku berinisial NF
yang baru berusia 15 tahun tega menghabisi nyawa seorang balita berusia 5 tahun. Kejadian ini bermula ketika korban berinisial APA diajak bermain ke rumah pelaku yang kebetulan sedang dalam keadaan sepi. Setelah itu, APA meminta mainan yang ada di dalam bak mandi. Tetapi kemudian setelah masuk bak mandi, korban malah ditenggelamkan. Dan ketika kepala korban muncul, pelaku mencoba untuk mencolok leher korban. Pelaku kemudian menyumpal darah korban. Ketika darah korban itu keluar, korban pun diikat dan disimpan di dalam sebuah lemari karena pelaku urung untuk membuang jasad korban. Besoknya saat hendak sekolah, korban malah menyerahkan diri ke polsek setempat. Dari keterangan polisi, dia menyatakan bahwa dia sadar dan saat pembunuhan terjadi, dia tidak menyesali, malah dia merasa puas. Motif dari kejadian ini adalah bahwa si gadis ini terinspirasi oleh film horor yang dia tonton, yaitu film Slenderman. Oke, jadi manakah menurut kalian dari kasus-kasus ini yang menyeramkan atau mungkin yang di luar akal sehat kalian? Coba tulis komentar di bawah. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Dan selamat berjumpa di video selanjutnya.